Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana praktik proses KB pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu, bagaimana mempraktikkan supaya tidak terlalu banyak keturunan, tidak terlalu banyak anak, memperjarang angka kelahiran antara anak yang paling besar, anak kedua, anak ketiga, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu hadis, di antaranya wa an Khudamah binti Wahbin radhiyallahu anha qalat hadartu Rasulullah SAW bi unasin wa huwa yaqulu laqad hamamtu an anha anil ghilah wa nadartu fir Rum wa Paris faidan hum yugiluna auladahum fala yadurru dalika auladahum syai'an. Menerima hadis dari Khudamah binti Wahab. Kata Khudamah, saya menghadiri salah satu majlis yang berkumpul orang-orang para sahabat yang lainnya mendengarkan daripada ceramah Rasulullah SAW ataupun mau'idhah dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, laqad hamamtu an anha anil ghilah. Saya sudah punya tujuan, saya sudah punya keinginan, asalnya mau melarang tentang pelaksanaan ghilah. Apa yang dimaksud dengan ghilah? Menurut di sini ghilah menurut Imam Malik dan Al-Asma'i, ya mujami'atur rajuli imra'atahu wa hiya tardo, yaitu si suami berhubungan badan menyetubuhi istrinya sementara istrinya sedang dalam keadaan menyusui. Maka kata Rasul, saya bertujuan ingin melarang praktek daripada ghilah, yaitu suami yang menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang menyusui. Tetapi panadar tupir Rom wa Paris faidanhum yugiluna auladahum. Tetapi saya melihat orang Romawi, yaitu orang Itali dan orang Paris ataupun orang Perancis, mereka melaksanakan praktek ghilah terhadap anak-anaknya. Fala yadullu dalika auladahum syai'an, dan tidak mendapatkan atau tidak mendapati efek negatif akan perkembangan anak karena suaminya menyetubuhi ibunya tersebut. Kalau kata orang Sunda, anaknya dibonceng, ayahnya dibonceng, ibunya anaknya di depan, yaitu dimana dalam satu kondisi anaknya sedang menyusu kepada ibunya, ibunya sedang menyusui kepada anaknya yang posisinya di depan, kemudian bapaknya dibonceng di belakang. Maka hal seperti itu dipraktikkan pada zaman dahulu. Kata Rasul, tadinya saya akan melarang, tetapi saya melihat orang Paris, saya melihat orang Roma, mereka mempraktikkan itu, dan yang jadi catatan penting, fala yadurru dalika auladahum syai'an. Maka praktek tersebut, perbuatan tersebut tidak mengganggu akan perkembangan anaknya tersebut, kembang tumbuh anak tersebut, karena ayahnya ikut misalnya mengganggu rezeki anaknya. Sebetulnya itu apakah ASI itu untuk anaknya atau untuk ayahnya, karena biasanya ayahnya hanya suka kemasannya saja, sementara anaknya hanya suka ASInya saja. Nah, sedang posisi istrinya menyusui, kemudian anaknya menetek terhadap ibunya tersebut, di belakang ayahnya punya keinginan menyetubuhi anak istrinya dari tempat atau dari posisi di belakang. Maka ini menunjukkan bagi kita bahwa ilmu mau datang dari mana saja, walaupun bukan sumber asalnya dari syariat agama Islam, maka tidak boleh kita melarang keilmuan tersebut. Sebagaimana Rasul mengetahui tentang ghilah tersebut dari penduduk Paris dan penduduk Rum, mereka mempraktikkan itu dan mengetahui bahwa nilai daripada perbuatan
gila ataupun menyetubuh istri kalau sedang menyusui anaknya di depan menetek ke ibunya, suaminya di belakang menyetubuhi ibunya. Nah, seperti itu menunjukkan tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada efek untuk perkembangan tumbuh kembang anaknya tersebut. Nah, di sini pemahaman dari hadis ini ibahatu mudaji'atur rajuli zawjatahu wa hiya hamilun. Diperkenankan menyetubuhi si suami terhadap istrinya wahia hamilun, walaupun istrinya sedang hamil. Seperti bagaimana kita lihat di kehidupan sehari-hari atau pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. Gak mungkin seorang suami mau berhubungan badan dengan istrinya, mau bersenggama dengan istrinya nunggu sampai istrinya melahirkan 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan nunggu istrinya melahirkan. Tetapi dalam kondisi sedang hamil tersebut, suaminya terus memupuk tanamannya. Kenapa memupuk tanamannya? Sesuai nisa hukum harsulakum fatu harsakum anasitum. Wanita kalian, istri-istri kalian adalah ladang tempat bercocok tanam kalian, maka datangilah sekeinginan kalian. Maka tidak ada aturan bahwa kalau sedang hamil tidak boleh disenggama atau tidak boleh disetubuhi istrinya. Bahkan menurut medis, menurut para bidan mengatakan itu baik, tetapi ada aturan cara main ataupun resep pemakaian daripada istrinya tersebut. Yang kedua, an-nahyu 'anil azli. Dari hadis ini pula menunjukkan ada larangan yaitu ajlu. Ajlu itu adalah salah satu proses KB pada zaman dahulu. Apa yang dimaksud dengan ajlu? Yang dimaksud dengan ajlu adalah najmur rajuli dakarahu ba'da ilaji lianjilahu rijal farji. Ajlu itu adalah mencabut kembali si suami akan kemaluannya tersebut setelah masuk ke farji ataupun vagina perempuannya atau istrinya, supaya tidak mengeluarkan air maninya di dalam vagina tersebut. Nah, itu adalah salah satu proses di mana KB zaman Rasulullah SAW, jadi dikeluarkannya di luar. Nah, menurut hadis ini adalah larangan dari adanya ajlu. Bahkan menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajim mengatakan wa annahu muharramun, dan ajlu tersebut adalah diharamkan. Kenapa diharamkan? Dari waqtul khafiyyu, karena hal tersebut adalah termasuk daripada membunuh anak dan yang secara tersembunyi. Jadi kalau dikeluarkan bukan di tempatnya, mencicikan ataupun menuangkan air dari termos ataupun daripada teko bukan di gelas tetapi di mana saja di luar, tidak di tempatnya, maka itu menurut Abu Hajim dan menurut Ibnu Hibban itu adalah dilarang. Tetapi menurut jumhur ulama, ya juju al-ajlu anil qurrati bi'iddiha, diperkenankan menurut jumhur ulama melaksanakan ajlu, mengeluarkan cairan sperma tersebut dari istrinya yang merdeka, tetapi bi'iddiha, beserta izin daripada istrinya tersebut. Jadi ditanya dulu ketika dalam peperangan tersebut, kata suaminya bertanya sama istrinya, "Mak, ini mau dikeluarkan di dalam atau mau di luar?" Kalau menurut istrinya, terserah papa. Bagaimana kalau kata bapak suaminya dikeluarkan tidak di dalam? Nah, maka kata istrinya, silakan saja. Oh, berarti istrinya ridho. Kenapa? Karena ada ladat, ada kenikmatan yang hilang, baik dari istrinya atau pula dari suaminya. Berbeda ketika dikeluarkan di dalam, seperti satu pompa air yang menyembur, itu yang membuat istri termasuk ladanya. Begitu juga bagi seorang suami, ketika posisi lagi sedikit kejepit, itu yang menjadi ladanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum daripada ajlu menurut hadis-hadis yang lain? Di hadis yang satu lagi dikatakan
ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung, "Ya Rasulullah, innali jariyah wa ana ajidu anha wa ana akrihu an tahmila wa ana uridu ma yuridu rijal wa inna yahuda tahadasu annal ajla ma'udatu subro." Kata seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai istri, bahkan kalau zaman dulu saya punya amat, tetapi saya sering melaksanakan ajlu. Kenapa wa ana akrihu anduhmila? Saya tidak berkenan kalau amat tersebut hamil, maka saya mengeluarkan di luar, mengeluarkan spermanya di luar. Wa ana uridu ma yuridu rijal, tapi saya juga punya keinginan sebagaimana laki-laki normal yang lainnya." Nah, tetapi kata orang-orang Yahudi mengatakan annal ajlu al maudatu subro, sesungguhnya ajlu tersebut mengeluarkan sperma bukan di tempatnya tersebut, termasuk pembunuhan anak kecil secara kecil-kecilan. Qala kadzabat yahudu, kata Rasul, berbohong orang Yahudi tersebut. Law aradallahu ayyahluqahu mastata'ta an tasrifahu, apabila Allah berkehendak mau menjadikan sperma tersebut menjadi seorang anak, mastata'ta an tasrifahu, maka kamu tidak akan mampu membelotkan yang tadinya niatnya diajlu, tetapi karena Allah bertujuan berkehendak menjadikan dari sperma tersebut anak, maka akan dikeluarkan di dalam pula. Jadi seyogyanya bahwa dikeluarkan di luar itu adalah satu perbuatan kehendak daripada Allah. Jadi di sini menunjukkan hukum daripada ajlu, salah satu perwakilan zaman sekarang KB. Makanya tahun 70, tahun 80 pernah ramai dipermasalahkan hukum KB, apalagi ketika seorang kiai, seorang ustadz, istrinya mau di KB. Zaman tahun 70, tahun 80 menolak karena menganggap perbuatan ajlu tersebut menurut Ibnu Hajim dan Ibnu Hibban yang menunjukkan haramnya tersebut. Maka sebagian tidak menolak. Nah, yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak Rasul. Kata Rasul, berkeluargalah, banyaklah keturunan, wa ana makasirubikumul umam, dan saya akan merasa ditolong oleh kalian karena kalian punya anak banyak dan menjadi nabi yang paling banyak pengikut umatnya. Maka di sini menunjukkan bahwa salah satu ajlu adalah perbuatan dari KB. Maka sekarang KB daripada pil ataupun yang disuntik atau yang ditanam, selagi tidak membunuh ketika posisi sudah berbentuk menjadi janin, maka hukumnya menurut jumhur diperkenankan karena bukan membunuh secara hakiki. Karena yang dibunuh itu adalah mungkin kalau di seorang istri ovariumnya supaya tidak subur sehingga tidak terjadi pembuahan, tidak menjadi fulko, halako, dan pasir-pasir yang lainnya. Jadi hubungan suami istri tetap lancar tanpa Anda kehendak harus diajlu di luar, maka KB digunakan salah satu solusi untuk pasangan suami istri. Menurut jumhur boleh, menurut sebagian Imam Asy-Syafi'i tidak diperkenankan. Nah, di sini menunjukkan bagi kita pelajaran kontra dalam masalah hukum fikih pasti ada, baik satu madhab antara pengikut madhab ashab Imam Syafi'i dan ashab yang lainnya, ataupun pengikut madhab yang lain selain Imam Syafi'i. Sudah biasa dalam masalah ru'yah terjadi perbedaan pendapat, tetapi tetap yang jadi pegangan jumhur, maka hukum KB diperkenankan seperti bagaimana layaknya hukumnya daripada ajlu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.